يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Semoga Allah ridhoi dan rahmati kita semua. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu. Perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, dimohon bagi jamaah yang berada di luar atau di belakang bisa mengisi saf terdepan terlebih dahulu. Terlebih di dalam masih kosong dan di lantai 2 juga masih kosong. Yang selanjutnya kami informasikan kepada jamaah sekaligus mengundang sehubungan dengan rencana keberangkatan jamaah kita yang akan melaksanakan ibadah haji, yaitu Bapak Syahrizal Zakaria beserta istri. Begitu juga Ibu Heni Nur Hanidah dan Bapak Bangkit Prasojo dan Ibu Wita putra dari Bapak Purnomo yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Kami DKM Al-Muhajirin mengundang jamaah pada hari esok subuh, Sabtu 18 Mei ba'da salat subuh, untuk pembekalan bagi jamaah Masjid Al-Muhajirin yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, sekaligus menambah ilmu bagi kita yang berkeinginan atau yang sudah berangkat menunaikan ibadah haji. Dan semoga kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Amin. Selain itu, kami informasikan kembali bahwasanya di DKM Al-Muhajirin dalam pendidikan Al-Quran dan studi Islam memfasilitasi jamaah, yaitu berupa kajian-kajian Islam, yaitu Selasa ba'da subuh bersama Ustaz Abu Haya Purwanto membahas kitab Tauhid dan Tafsir. Kemudian Senin subuh bersama Ustaz Usin Artiasa membahas tentang Riyadhus Shalihin, dan Sabtu subuh dengan 2 pekan selang-seling, yaitu Ustaz Haikal Abu Ibrahim membahas tentang fikih dan Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Wawan Kurniawan. Begitupun pengajian ummahat atau ibu-ibu itu setiap Senin sampai Jumat sekitar pukul jam 9.30 sampai menjelang zuhur, dengan beberapa ustadz yang alhamdulillah beberapa majlis taklim sudah mengikutinya. Kemudian juga ada tahsin setiap bapak-bapak yang tergabung alhamdulillah istiqomah, yaitu setiap Rabu dan Ahad. Rabu saja, untuk sekarang Rabu saja, setiap Rabu tahsin bapak-bapak dan ibu-ibu, yaitu setiap Selasa sore. Dan anak-anak maghrib mengaji, yaitu untuk usia TK dan SD di hari Senin sampai Kamis, dan adapun hari Jumat khusus untuk remaja usia SMP dan SMA. Kemudian yang berikutnya, insyaallah yang akan menjadi khatib dan imam salat Jumat kali ini, beliau adalah Ustadz Ade Hanafi SPD, yang insyaallah akan menyampaikan tema kembali start untuk menang mengejar takwa demi meraih surga. Beliau Ustaz Ade Hanafi adalah direktur dari LKP Tarki atau Lembaga Kursus Ilmu Al-Quran dan Studi Islam, yang alhamdulillah saat ini berada di Cingiset dan juga Cigadung. Bagi jamaah yang akan privat atau tim untuk belajar Al-Quran bisa menghubungi Tarki langsung. Kemudian yang berikutnya, insyaallah senantiasa kami bagi jamaah yang mempunyai udzur untuk tidak mengikuti kajian subuh dan Jumat kali ini, kami memfasilitasi juga kami mengupload kajian-kajian Islam ke YouTube channel kami, yaitu Al-Muhajirin Antapani Kidul. Sekali lagi, channel YouTube kami Al-Muhajirin Antapani Kidul, dan mari kita dukung dakwah
penyebaran Islam dengan men-share dan men-like dan men-subscribe channel YouTube kami, yaitu Al-Muhajirin Antapani Kidul. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kembali bahwasanya salah satu sunnah dalam menghadiri melaksanakan Jumat adalah senantiasa fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib Jumat. Demikian juga dimohon bagi anak-anak yang biasa di belakang, bahkan mungkin terlihat main game, sebisa mungkin agar untuk fokus mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Ustadz nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلاة الله وسلامه على رسول النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله تزودوا أنفسكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan rasa syukur di kesempatan siang hari ini dengan mengungkapkan kalimat yang paling sempurna, alhamdulillahirabbil alamin, atas setiap keberlimpahan nikmat yang tidak pernah bosan Allah curahkan mengiringi setiap pergerakan kehidupan kita dan tarikan nafas kita. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curah ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan khatib berpesan pada pribadi serta jamaah sekalian untuk senantiasa terus-menerus berupaya menjaga memelihara keimanan dan bertanggung jawab untuk mengantarkannya menuju derajat ketakwaan sebagaimana yang diperintahkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Ikhwati fillah rahimakumullah, sejatinya setiap kehidupan yang dijalani oleh orang-orang yang beriman adalah merupakan episode ketakwaan, episode di mana Allah hendak mengantarkan kita betapa pentingnya mencapai derajat ketakwaan. Ketika Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga, kemudian tergelincir karena tipu daya setan. Saat itu akses untuk menikmati surga diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa terjadi dialog antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah luntang-lantungnya Nabi Adam, tidak diperkenankan untuk kembali mengakses kenikmatan yang Allah telah berikan. Saat itulah ia merasa menyesal dengan setiap dosa karena telah melanggar apa yang Allah larang, yaitu untuk mendekati pohon yang ada di surga tersebut. Nabi Adam berkata, "Wahai Allah, bukankah aku diciptakan itu telah tertulis dalam kitab-Mu?" Allah menjawab, "Iya." Kemudian beliau bertanya lagi, "Wahai Allah, bukankah aku tergelincir dalam menentang perintah-Mu juga sudah tertulis di dalam kitab-Mu?" Allah jawab, "Iya." Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, "Wahai Allah, bagaimana sekiranya jika aku ingin kembali dekat kepadamu? Apakah engkau akan menerimaku?" Allah pun menjawab, "Iya." Atas dasar itu kemudian Allah menerima kembalinya Nabi Adam untuk dekat kepadanya yang diabadikan atau ditegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam pun mendapatkan beberapa pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa pengajaran kalimat-kalimat
yang sebagian tafsir menjelaskan kalimat yang dimaksud adalah doa yang dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 23, yaitu doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam sebagai bentuk penyesalan, yang kemudian Allah pun fataba alaihi, menerima taubatnya Adam, yang kemudian kembali Adam dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Taba alaihi merupakan kata dasar dari taubat. Taubat secara bahasa artinya kembali. Intinya bahwa karir keimanan kita adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, tetapi boleh jadi dan bisa dipastikan setiap manusia atau orang-orang yang beriman tergelincir di dalam kehilafan dan kesalahan, bahkan mungkin tergelincir pada dosa-dosa yang dilakukan secara sengaja. Dan hal ini pun ditegaskan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak Adam itu dia bersalah, dia berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tetapi sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik orang-orang yang berdosa adalah at-tawwabun, mereka orang-orang yang bertaubat, yaitu mereka orang-orang yang berusaha kembali. Jadi apapun barangkali yang kita alami dan kita jalani dalam kehidupan ini, selama Allah memberikan nafasnya, selama Allah memberikan kekuatan keimanannya, kekuatan fisiknya, dan apapun yang Allah berikan sebagai modal kita untuk melaksanakan tugas keimanan, maka semangat kita haruslah senantiasa berada dalam semangat kembali. Kembali di sini berarti sudah merupakan perkara yang jelas bagi orang yang beriman, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun diperintahkan di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 50. Allah berfirman, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyeru kepada umatnya, "Fafirru ilallah," maka segeralah kalian kembali kepada Allah. Fafirru berasal dari kata farra yang artinya berlari karena rasa takut. Kalau bahasa kita mungkin kabur. Kabur itu berarti berlari dari sesuatu yang ditakuti atau dikhawatirkan memberikan bahaya kepadanya. Dan Allah memerintahkan cara berlari kita haruslah didasarkan pada rasa takut. Kalau kita tidak bergegas, tidak segera kembali, maka akan terancam dengan bahayanya. Maka Allah perintahkan fafirru ilallah. Cara kita kembali kepada Allah adalah seperti layaknya orang yang takut kalau seandainya tidak bersegera melakukan apa yang diperintahkan, maka akan terancam dengan bahaya. Bahaya berupa apa? Boleh jadi bahaya berupa kesempatan yang oleh Allah diputus ketika kesadarannya ada, tetapi tidak kunjung dia bergerak melakukan tindakan untuk segera kembali kepada Allah, maka kesempatannya oleh Allah diputus. Dalam surat Al-Anfal ayat 24 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, respon dengan segera, dengan sigap tanggap cepat setiap perkara-perkara dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, jika dia Rasul yang diutus oleh Allah itu senantiasa menyerukan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, bersegeralah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih, dan ketahuilah karena sesungguhnya Allah sanggup untuk membatasi seseorang dengan hatinya, dalam arti kalau kita tidak bersegera untuk melakukan perkara-perkara ketaatan kepada Allah selama kesempatannya oleh Allah diberikan dan kesadarannya oleh Allah ditanamkan pada diri kita, tetapi menanti-nanti atau menunda-nundanya, maka khawatir oleh Allah jika keinginan kita suatu saat datang di kemudian hari, kemudian kita ingin melakukannya tetapi Allah menutup kesempatannya. Dan kesempatan yang paling mengerikan itu adalah manakala oleh Allah kita ditutup usianya, diakhiri ajalnya dalam keadaan tidak bersegera atau tidak dalam keadaan kembali kepada Allah, atau sedang melakukan satu keburukan atau dosa yang mungkin akan menyebabkan dirinya terpuruk di hadapan Allah. Hal ini pun disebutkan di dalam surah Yunus ayat 11, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Seandainya Allah menginginkan keburukan
laqudiya ilaihim ajaluhum, maka seandainya Allah menginginkan keburukan pada diri seseorang sebagaimana orang tersebut selalu ingin disegerakan di dalam kebaikannya, maka niscaya akan diakhiri ajalnya dalam keadaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun, tetapi kami tetap biarkan orang-orang yang tidak berharap berjumpa dengan kami dalam ridho Allah, perjumpaan dalam ridho Allah kelak di akhirat. Orang-orang yang tidak mengharapkan itu kami tetap biarkan ia hidup, tetapi hidupnya justru tidak disentuh dengan keimanan, hidupnya tidak disentuh dengan hidayah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, apapun keadaan yang sedang kita alami dan jalani, ketika Allah masih memberikan kesempatannya berupa keimanan, kesehatan, atau apapun itu yang Allah jadikan sebagai kelengkapan bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini, maka manfaatkanlah kesempatan tersebut untuk bergegas, bersegera kembali kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan. Episode Ramadan yang sudah kita lalui adalah momentum untuk mengembalikan kita kepada keadaan di mana Allah ingin melimpahkan ridhonya atas setiap orang-orang yang beriman, yang tentu paham dengan hakikat Ramadan. Syawal pun sudah berakhir, sekarang sudah memasuki Dzulqa'dah. Artinya bukan berarti ketika kita sudah berjalan atau meninggalkan Ramadan, kesempatan untuk beribadah kemudian menjadi dikurangi, atau bahkan mungkin kita lupakan lagi pengalaman-pengalaman terbaik kita waktu ibadah di bulan Ramadan. Melainkan saatnya kita menarik kembali perkara-perkara yang sudah kita nikmati selama sebulan penuh itu. Allah mengkondisikan kita untuk bisa memaksimalkan ketaatan kepadanya, untuk bisa bergegas bersegera kembali dekat dengannya melalui praktek-praktek ibadah yang tentunya yang dikenalkan melalui Ramadan itu adalah ibadah-ibadah utamanya orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa selalu ingin kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, mari kita sedikit runut apa saja yang perlu kita kembali ingatkan pada diri kita, amal-amal terpenting agar kita menjadi orang-orang yang kembali dekat dengan Allah. Kembali di sini berarti seseorang dulunya pernah dekat. Seorang yang beriman akan dekat dengan Allah tentu dengan perkara-perkara ketaatan. Ketika dia tergelincir di dalam kemaksiatan, maka dia akan jauh dari Allah. Dan kemudian ketika jauh, Allah berikan kesempatan untuk kembali dekat dengannya. Lalu bagaimana cara kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan surganya yang seluas langit dan bumi yang telah dipersiapkan sedemikian rupa untuk orang-orang yang bertakwa. Cara kembali kepada Allah adalah bersegera menuju ampunan. Ikhwati fillah rahimakumullah, bersegera menuju ampunan bukan berarti kita terus-menerus berzikir, membaca istighfar dan memohon kepada Allah agar diterima taubat. Tetapi bersegera menuju ampunan berarti bersegeralah badiru bil a'mal. Bersegeralah untuk melaksanakan amal-amal yang Allah perintahkan. Karena amal-amal yang Allah perintahkan adalah variabel-variabel yang menjadi sebab Allah berikan ampunan. Tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah tentu kita sering menyebut untuk memperoleh pahala, tapi pahala ibaratnya merupakan voucher-voucher yang kita kumpulkan, yang kelak di akhirat kita tukarkan dengan ampunan dan rahmat. Karena sejatinya yang diraih atau yang dicita-citakan oleh setiap orang yang bertakwa adalah kelak di akhirat untuk memperoleh ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan, sari'u wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Tuhan kalian, wa jannah, dan surganya. Setiap orang yang beriman masuk surga bukankah karena rahmat Allah? Dengan demikian berarti yang menjadi tujuan kita di akhirat nanti adalah untuk memperoleh ampunan dan rahmat. Rahmat berarti kepantasan seseorang untuk mendapatkan surga, tetapi sebelum surga diperoleh, dia harus dipastikan dihindarkan dari siksa api neraka. Dan terhindarnya dari siksa api neraka adalah memperoleh ampunan. Lalu bagaimana cara kita memperoleh ampunan? Caranya adalah badiru bil a'mal, bersegeralah untuk menyongsong, menyambut setiap kesempatan yang Allah berikan ini untuk melaksanakan konsistensi di dalam beramal.
Amal-amal tentu yang Allah perintahkan, amal-amal tentu yang Allah cintai. Artinya dia al-i'adatu bil a'mali allati ahabbaha rabbuh. Dia berusaha kembali untuk melaksanakan amal-amal yang dicintai oleh Rabb-nya. Amal apa saja yang mungkin kita korelasikan dengan pengalaman kita selama 1 bulan penuh pada 2 bulan yang lalu. Yang pertama adalah al-i'adatu bil mu'asyarah ma'al Qur'an. Yang pertama adalah kembalilah untuk senantiasa menjalani hari-hari dan kesempatan yang Allah berikan untuk selalu menjaga pergaulan kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran. Karena satu-satunya sarana yang bisa memperoleh cinta Allah adalah Al-Quran. Al-Quran sendiri banyak menegaskan, demikian juga sabda Nabi banyak dipaparkan. Bahkan kemudian para sahabat pun menyimpulkan hasil pemahaman mereka atas petunjuk Al-Quran dan juga tuntunan Rasulullah di dalam keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Khabbab Al-Arat mengatakan, salah seorang sahabat, beliau mengatakan, taqarrab mastata'ta wa'lam annaka lan tataqarrab ilallahi bisyai'in ahabba ilaihi min kalamihi. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhanmu sekuat tenagamu, tetapi ketahuilah kamu tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu dengan perkara yang paling dicintai olehnya melainkan melalui firman-firmannya Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang direkomendasi oleh Rasulullah sebagai mudaris Al-Quran, sebagai guru Al-Quran, beliau mengatakan, man ahabba ayya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulah falyanzur in kana yuhibbul Qur'an fahuwa yuhibbullaha wa rasulah. Barang siapa yang ingin, barang siapa yang senang mengetahui bahwa dirinya cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan ingin tahu bahwa dirinya cinta kepada Allah dan Rasulnya, falyanzur, maka perhatikanlah orang tersebut. In kana yuhibbul Qur'an, jika dia mencintai Al-Quran, fahuwa yuhibbullaha wa rasulah, maka jujur dia mencintai Allah dan Rasulnya. 2 athar ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Yang kedua, ikhwati fillah rahimakumullah, bagaimana kita kembali kepada Allah, kembali pada amal-amal yang dicintai oleh Allah adalah pengalaman Ramadan kita di samping menumbuhkan cinta dengan Al-Quran adalah dalam rangka al-i'adah ilal masjid, kembali untuk menanamkan kecintaan hati kita dengan masjid. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjaga konsistensi salat berjamaah kita, terutama adalah salat yang paling tidak disukai oleh orang-orang munafik dalam berjamaahnya, yaitu salat subuh dan salat isya. Dia merupakan salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik, atau itu merupakan ciri kemunafikan jika dia merasa berat untuk melaksanakan salat subuh dan salat isya berjamaah. Tetapi kita lihat pengalaman Ramadan, ternyata subuh banyak diminati, karena orang-orang yang mungkin tidak berpengalaman bangun tepat waktu di salat subuh, ketika Ramadan ia dipaksa untuk bisa bangun sebelum subuh, sehingga ia manfaatkan kesempatannya untuk datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah subuh. Sementara isya ada pengikatnya untuk datang ke masjid, yaitu melaksanakan salat tarawih, sehingga 2 waktu itu yang tadinya seringkali barangkali masjid kurang diminati untuk didatangi malah menjadi penuh. Bukankah dengan demikian, dengan datangnya itu keberkahannya adalah Allah hendak menghapuskan sifat kemunafikan dan menumbuhkan sifat keimanan. Lalu kemudian kalau semangat itu hilang dari diri kita untuk tidak datang lagi ke masjid karena urusannya sudah selesai, Ramadan sudah lewat, maka sungguh ini merupakan sifat-sifat kemunafikan yang ditumbuh kembangkan dan menjauhkan sifat-sifat keimanan. Dan Allah masih memberikan waktunya kepada kita, kesempatannya kepada kita untuk kembali, dan kita bisa menjadi pemenang kembali dengan kesempatan yang kita bangun kesadarannya betapa pentingnya untuk membangun ikatan dengan masjid. Ketahuilah dalam surat At-Taubah Allah berfirman ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah mereka yang pantas disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah, artinya siap taat kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yaitu orang yang yakin dengan tawaran dan janji pahala yang Allah tawarkan kepadanya.
Bisa saja sholat itu di rumah, tetapi kalau dia yakin dengan pelipat gandaan pahala yang Allah tawarkan, maka ia akan berjuang untuk bisa melaksanakannya di masjid. Apalagi Nabi bersabda bahwa pahala orang yang berjamaah sholat subuh dan sholat isya, dia bagaikan sholat semalaman. Bahkan variabel yang terkait dengan pergerakan kita ke masjid juga dinilai sebagai pahala yang sangat besar. Rasulullah pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal tadri madza yahtasimul malaul a'la?" Apakah kamu tahu apa yang menjadi bahan perbincangan para malaikat tingkat tinggi itu? Rasulullah ditanya oleh Allah demikian. Qala na'am. Rasulullah menjawab, "Ya, tentu aku tahu." Apakah itu? Ditanya oleh Allah. Al-mukaffirat, katanya. Mereka para malaikat itu membicarakan tentang al-mukaffirat, yaitu amal-amal yang bisa menghapuskan dan menggugurkan dosa. Dan penghapusan serta pengguguran dosa itu berarti pertanda orang-orang yang kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amal tersebut? Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan yang pertama adalah al-mukthu fil masjid. Tetap berdiam diri di masjid setelah melaksanakan sholat yang fardu, barang sejenak untuk memanfaatkan zikir, berdoa, bahkan mungkin mendengarkan kajian. Berarti syaratnya dia harus ke masjid. Yang kedua adalah al-masyu alal aqdam ilal jamaat, berjalan kaki menuju tempat sholat berjamaah ditegakkan. Itu adalah amal-amal penghapus dan penggugur dosa. Dan yang ketiga adalah isbaghul wudu fil makari, senantiasa menyempurnakan wudu walaupun dia sedang tidak ingin atau tidak menginginkannya. Bahkan dalam hadis yang lain, amal-amal ini disebut ribat. Ribat adalah bagian daripada jihad. Ribat itu artinya dia mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk menjaga di perbatasan sebuah negeri semata-mata untuk mengintai. Jangan sampai ada musuh atau pergerakan musuh, atau untuk menginformasikan jika terjadi pergerakan musuh yang hendak menyerang kaum muslimin. Ia rela kepanasan di siang hari, ia rela kedinginan di malam hari. Itu adalah ribat. Dan pahala orang yang ribat, dia lebih utama pahalanya daripada puasa sebulan penuh dan sholat di dalamnya. Pahalanya terus mengalir, rizkinya terus berlangsung, bahkan kemudian dia dijauhkan dari fitnah kubur. Itulah pahala orang ribat. Tetapi kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian amal yang dicintai oleh Allah? Apakah itu? Intidharus shalah ba'da shalah. Kau senantiasa menanti datangnya waktu sholat setelah kau melaksanakan sholat sebelumnya. Artinya dia tetap berdiam diri di masjid untuk menyongsong waktu sholat berikutnya. Yang kedua adalah kafaratul khuta ilal jamaat, memperbanyak langkah menuju sholat berjamaah. Dan yang ketiga adalah isbaghul wudu fil makarih, menyempurnakan wudu walaupun sedang tidak menginginkannya. Mungkin cuacanya dingin sehingga ia meminimalkan wudunya dengan standar yang tetap mungkin dianggap sah. Wadzalikumur ribat, wadzalikumur ribat, wadzalikumur ribat. Rasulullah sampai menyebutkan 3 kali, itulah ribat, itulah ribat, itulah ribat. Artinya pahala yang tadi ditawarkan berupa nilainya sama dengan sebulan penuh puasa dan sholat di dalamnya, kemudian rizki yang terus dialirkan, pahala yang terus mengalir, dan kemudian dijauhkan dari fitnah kubur akan diperoleh bagi orang-orang yang berkomitmen untuk senantiasa kembali ke masjid. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dan yang berikutnya adalah apa yang pelajaran penting yang bisa kita kembali renungkan untuk menjadi start agar kita bisa mulai kembali memaksimalkan target agar bisa menjadi pemenang adalah ihya'ul lail biqiyamil lail, yaitu menghidupkan malam dengan melaksanakan sholat malam. Ramadan mengajarkan kita untuk mengubah siklus tidur kita. Ramadan mengajarkan kita agar kita bisa eksis wujud hidup pada saat adzan, sebelum adzan subuh dikumandangkan. Sekurang-kurangnya artinya Allah memberikan kesempatan kepada setiap diri kita untuk bangun di termin waktu sepertiga malam terakhir, di mana sepertiga malam terakhir itu Rasulullah bersabda, yang zilu rabbuna ila sama'id dunya, Tuhan kita turun ke langit dunia
mendekat merapat kepada hamba-hambanya, tentu bukan yang tidur, tetapi mereka yang sengaja bangun ingin menyempurnakan ketaatannya kepada Allah. Yang kemudian Allah menawarkan 3 janji yang pasti dia tepati. May yad'uni astajibulah, siapa yang berdoa saat ini aku kabulkan. May yas'aluni u'tihi, siapa yang minta aku penuhi, aku beri. May yastaghfiruni aghfirullah, siapa yang meminta ampunan saat ini aku ampuni. Ini adalah sebuah momen kehidupan yang Allah tawarkan yang penuh dengan kepastian. Maka bagi orang-orang yang beriman, yang ingin kembali dekat dengan Allah, bagi mereka yang memiliki semangat ketakwaan, tentunya tidak akan menyanyiakan setiap kesempatan yang terjadi pada setiap malamnya, yang mungkin saja setiap malam itu tidak akan berlangsung lama bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullahi wa salamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallahu sini wa iyyakum bittaqwallah, tazawwadu anfusakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwati fillah rahimakumullah. Perkara-perkara yang tadi saya sampaikan adalah dalam rangka memperkokoh hubungan kita dengan Allah melalui ibadah-ibadah utama yang bisa menjadikan kita kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkesempatan untuk meraih kemenangan. Tetapi juga ada perkara yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, yaitu perkara hablum minan nas. Di dalam surah Az-Zariyat, ciri orang yang bertakwa di samping kanu qalilan minal laili ma yahjaun, menyedikitkan tidur di malam hari, banyak terbangun untuk bermunajat dan beribadah di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di penghujung malamnya ia senantiasa memohon ampunan kepada Allah di waktu sahurnya. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, pada hartanya terdapat hak untuk orang-orang yang meminta dan orang yang tertahan dari meminta. Orang yang meminta sudah dipastikan butuh, tapi ada orang yang butuh tertahan dari meminta. Dia mungkin menjaga kehormatan dan kemuliaannya untuk tidak meminta. Artinya setiap orang yang bertakwa dituntut untuk supaya bisa peka, punya kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, salah satu upaya kita dalam rangka kembali untuk meraih kemenangan, Rasulullah pada saat Ramadan dikenal sebagai seorang dermawan. Beliau adalah seorang dermawan, tetapi kedermawanan beliau di bulan Ramadan seperti lebih cepat daripada angin yang berhembus. Intinya adalah orang yang bertakwa selalu punya spirit untuk senantiasa menjadi orang yang berguna, bermanfaat untuk sesama. Rasulullah juga bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim, dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah suatu perasaan bahagia yang kau tanamkan dan kau berikan kepada saudara muslimmu. Ketika kita menyenangkan orang lain, menggembirakan orang lain, itu juga merupakan bagian dari amal yang dicintai oleh Allah, merupakan manfaat yang diberikan kepada sesama. Dan tentu orang yang memberi manfaat harus menjaga diri dari perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Bahkan sampai Rasulullah bersabda, wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjidi syahran. Sungguh aku berjalan dalam suatu keperluan saudaraku, artinya berjalan mendampingi saudaranya di dalam memenuhi kebutuhannya, lebih aku sukai, kata Nabi, daripada aku beriktikaf di masjidku sebulan penuh. Di masjidku berarti di Masjid Nabawi, yang pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan masjid biasa. Bahkan Syekh Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh 2 orang muridnya, wahai Syekh, mohon izin untuk tidak belajar saat ini karena kami akan mendampingi saudara kami dalam memenuhi hajatnya. Syekh itu senang, tersenyum, bergembira, bahkan kemudian menganjurkan, kalau begitu ajak si fulan bin fulan untuk ikut bersama kalian, menemani saudara kalian mengurus urusannya.
Maka keduanya mengajak temannya, tetapi temannya menolak karena dia sudah berniat akan beriktikaf. Dia berniat untuk beribadah tilawah Al-Quran seharian. Ia menolaknya. Kemudian dilaporkanlah kepada Syekh Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, saudara kami menolaknya karena dia sudah terlanjur berniat untuk beribadah. Lalu apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Sampaikan kepadanya, sungguh bahwa menemani saudaranya dalam rangka memenuhi kebutuhannya, pahalanya lebih utama daripada beriktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Ikhwati fillah rahimakumullah, betapa indahnya Islam ini, bahwa banyak variabel di mana kita ingin kembali kepada Allah, bukan hanya sekedar kita mengejar target hablum minallah, tetapi memperhatikan kemaslahatan sesama, memberikan kesenangan, kegembiraan terhadap sesama, bahkan menahan diri dari melakukan perbuatan merugikan sesama. Itu juga merupakan amal-amal yang menjadikan kita kembali dekat dengan Allah. Bukankah urusan Allah begitu mudah kita selesaikan ketika kita bersungguh-sungguh bertobat kepadanya? Tetapi Allah akan menerima pertobatan dari seseorang ketika dia masih bersalah dengan sesamanya. Ikhwati fillah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini kembali kita jadikan landasan untuk memulai lagi amalan-amalan yang dulu pernah kita laksanakan, atau meningkatkan semangat amal-amal yang dulu pernah kita kondisikan untuk bisa kita jaga, pelihara konsistensinya, keteguhannya, keistiqomahannya dalam rangka mengisi sisa-sisa waktu yang Allah berikan. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Diteruskan, dirapatkan dan dirapikan safnya sawasufufakum baina taswiyatas sufuf min tamam iqamatis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin.
والصادقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi